Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar sobat sehat Rumah Sakit USU? Kembali lagi kita di acara podcast Rumah Sakit USU, di mana podcast ini sudah rutin dilakukan sebagai tempat berbagi informasi kesehatan untuk masyarakat awam. Nah, hari ini perkenalkan, nama saya Dr. Yulita. Saya bersama narasumber kita yang cantik sekali, Dr. Fitriani Nasution, spesialis gizi klinik. Apa kabar dokter? Alhamdulillah, kabar saya baik Dokter Yulita. Nah, gimana nih puasanya dokter, lancar? Alhamdulillah masih lancar, tinggal berapa hari lagi ya? 4 ya, 4 hari lagi menuju Lebaran. Oke. Nah, hari ini beliau adalah staf pegawai Rumah Sakit USU di bagian Departemen Gizi Klinik. Nah, hari ini kita mau membahas tentang topik pola makan saat Lebaran. Nah, kira-kira nih dok, apa saja manfaat puasa dalam segi nutrisi? Sebelum kita menuju ke Lebaran kan kita tuh puasa 30 hari. Nah, kira-kira apa aja manfaat puasa dalam segi nutrisinya dok? Oke, terima kasih Dokter Yulita. Jadi sebenarnya banyak sekali ya manfaat kita berpuasa selama 30 hari, kurang lebih 29 sampai 30 hari. Manfaat pertama yang bisa kita peroleh adalah menahan nafsu, ya kan? Kemudian dari segi nutrisi bisa menurunkan berat badan sebenarnya, tetapi jika dilakukan dengan tepat berpuasanya. Kemudian juga bisa membantu menurunkan kadar gula darah, tekanan darah, profil lipid, dan juga lingkar pinggang. Jadi sebenarnya bisa memperbaiki parameter metabolik. Tetapi semua manfaat itu bisa kita dapatkan kalau kita lakukan puasanya dengan cara yang benar. Misalnya kadang ada orang berpuasa begitu buka kan kalap tuh dok, makan gorengan, bubur kacang hijau dan lain sebagainya, makanan-makanan yang tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak. Nah, manfaat puasa yang harusnya kita dapatkan malah nggak bisa gara-gara tidak mengonsumsi asupan nutrisi yang tepat pada saat berpuasa. Gitu. Nah, kira-kira gimana ya dok? Apakah ada perbedaan pola makan setelah kita berpuasa 30 hari dengan saat kita Lebaran nantinya gitu? Oke, tentu saja ada ya, terutama mengenai jadwal makan. Kalau berpuasa kan kita makan cuma 3 kali sehari tuh, saat sahur, saat iftar, dan saat makan malam. Nah, pada saat Lebaran otomatis jadwal makan pun akan berubah, ya kan? Udah balik lagi ke pola makan sebelum berpuasa atau sebelum bulan Ramadan. Kembali lagi ke makan sarapan, makan siang, makan malam, diselingi oleh snack. Nah, pada saat Lebaran itu biasanya bahkan lebih dari 5 kali atau 6 kali makan, ya kan dok ya? Jadi pertama tuh pasti setelah kita sholat id kembali ke rumah pasti makan. Kemudian setelah makan ya biasanya menunya lontong ya, lontong beserta dengan lauk pauknya. Setelah sungkeman pasti kita akan silaturahmi ke rumah keluarga yang satu, makan lagi. Nanti pergi lagi ke rumah keluarga yang kedua, makan lagi, dan itu satu harian bahkan sampai malam hari baru pulang ke rumah. Pasti udah lebih dari 5-6 kali. Jadi hati-hati, pasti akan mempengaruhi lambung kita. Ingat ketika kita berpuasa kita cuma makan 3 kali sehari, pasti dengan porsi yang tidak terlalu besar. Otomatis selama 30 hari pun kemampuan lambung kita juga akan, ataupun kapasitas lambung kita akan menjadi lebih kecil. Jadi ketika kita kalap di saat Lebaran, lambung kita akan terganggu, pasti perut akan tidak enak, begah, bloating, bisa jadi mual dan lain sebagainya. Jadi memang harus hati-hati. Momen Lebaran adalah momen Idul Fitri, itu momen kemenangan, tapi bukan momen harus dirayakan dengan makan yang tidak terhitung atau tidak teratur. Apalagi kadang masyarakat sudah puasa 3 hari terus
mindsetnya itu pasti untuk balas dendam gitu ya dok. Iya. Kalau udah menahan pola makan selama 30 hari. Nah kira-kira gimana ya dok cara mengubah pola pikir kita untuk kebanyakan masyarakat luar itu untuk jangan balas dendam gitu di hari lebaran gitu. Harusnya lebaran itu menjadi titik balik atau turning point ya. Maksudnya kita harus mikir gini, wah saya udah puasa 30 hari nih. Begitu ditimbang, wah berat badan saya udah turun nih 1 kilo, 1,5 kilo ya kan. Kemudian ternyata profil lipid saya perbaikan, kadar gula darah saya juga perbaikan, gejala mah saya juga perbaikan. Pokoknya badan saya menjadi lebih enak selama berpuasa 30 hari. Itu pasti akan dialami jika kita berpuasanya dengan baik dan benar. Nah, kenapa kita harus membuang 30 hari itu dengan makan sepuas-puasnya pada saat lebaran, dengan kata lain ingin balas dendam atau merayakan kemenangan. Kan sayang tuh 30 hari harus hilang dalam waktu 1-2 hari. Karena ketika kita kembali ke pola makan yang tidak benar, itu gampang keterusannya dibandingkan kita menjalankan pola makan yang benar. Harusnya Idul Fitri itu menjadi suatu titik balik. Saya sudah melakukan pola makan yang benar nih selama berpuasa, saya mendapatkan manfaat. Harusnya saya lanjutkan saja supaya manfaat kesehatan yang kemarin saya dapat akan terus saya dapatkan di masa depan atau esokan harinya. Harusnya itu menjadi titik balik untuk menjalani pola hidup yang lebih sehat. Nah, berarti 30 hari puasa jika kita udah dapat manfaatnya nih dok, misalnya kayak tadi dokter bilang berat badan udah turun, profil lipid udah turun, kemudian lainnya misalnya hipertensi atau darah DM-nya udah turun. Nah, kita tuh bisa melanjutkan ya dok, bukannya malah balas dendam gitu ya. Oke. Kira-kira apa aja nih dok tips and triknya supaya saat lebaran kita itu nggak tetap sehat, bugar dan nggak kalap gitu dok, nggak balas dendam saat lebaran. Oke, jadi kita harus tahu kalori makanan yang kita konsumsi. Menu lebaran itu kita harus tahu kalorinya berapa. Jadi contoh kalau misalnya makan lontong santan ya dengan sayur lodeh dan segala macamnya, belum terhitung tuh yang rendang daging dan opor ayamnya. Nah itu udah 300-400 kalori sendiri. Sementara kalau kita makan pakai daging rendang atau mungkin pakai opor ayam, daging rendang kan dagingnya aja udah ada kalorinya, tambah lagi santan dari bumbu rendang. Opor ayam pun seperti itu, pakai kulit dan pakai santan, pasti udah lebih dari 300-400 kalori. Nah kita harus tahu kalori dari makanan yang kita konsumsi. Selain dari menu lebaran seperti lontong, itu biasanya juga kita nggak tahan dengan kue lebaran kan. Jadi kadang kecil kok, kalorinya pasti kecil gitu kan. Padahal sebenarnya kayak kue nastar mungkin udah 40-50 kalori. Dan itu sudah setara dengan kita makan jeruk satu ukuran sedang, satu biji ukuran sedang. Jadi sayang kan, nggak mungkin nastar itu cuman satu. Pasti mungkin sepertiga toples kali ya sendiri habisnya gitu ya kan. Apalagi kalau sambil silaturahim ya dok, nggak kerasa nih ngobrol-ngobrol. Targetnya itu kan mencoba ini ya dok, kue nastar di rumah siapa yang paling enak ya, biasanya gitu. Oh yang ini kue nastar lebih enak nih dari rumah yang tadi nih gitu kan. Biasanya kan kita paling doyan tuh kue nastar, kemudian kue kastanya. Jadi kita harus tahu berapa sih kalori makanan yang kita konsumsi. Kemudian kita harus tahu juga hati-hati ya kalau misalnya makanan santan itu kan bisa meningkatkan kolesterol. Jadi tipsnya kalau memang mau mengkonsumsi makanan seperti itu, ambil aja mungkin dagingnya. Jadi kuahnya sama bumbunya nggak usah diambil. Jadi benar-benar cuman dagingnya atau ayamnya, bumbu dan kuah ditinggalkan. Kemudian harus dibarengi dengan konsumsi sayur juga. Jadi kan biasanya di menu tuh nggak cuma daging rendang ataupun opor yang tinggi lemak. Biasanya kan juga ada sayur-sayuran. Jadi sayurnya juga diambil. Jadi bisa mendapatkan manfaatnya. Manfaat untuk sayur kan dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Sayur dan buah gitu kan. Jadi dapat manfaatnya juga. Kemudian gunakan piring yang kecil.
Gimana tuh dok maksudnya? Piring kecil, piring ukuran kecil. Oh gitu. Nah, kadang-kadang kalau piringnya ukuran besar kan dok, kita ngambilnya juga porsinya besar. Oh iya. Iya kan. Bener. Jadi tipsnya kalau kita ingin mengatur kalori yang masuk, kita gunakan piring yang ukuran kecil. Pasti porsi yang kita ambil juga dalam jumlah yang kecil. Kemudian hindari minuman manis. Nah, biasanya kan kalau kita lebaran ada tuh sirup lah, minuman soda gitu ya. Jadi sebaiknya pilih minuman yang tanpa kalori, ya udah air putih aja. Kemudian ikutin tetap jadwal makan. Nah, jadwal makan kita yang normal kan cuma 5-6 kali tuh. Nah, jangan sampai ketika kita berlebaran jadwal makan kita pun lebih dari 5-6 kali. Ya tetap ikutin, misalnya nih kita lagi jadwal makannya lagi di jadwal makan sarapan, ya udah makan sarapan gitu kan. Nanti begitu di jadwal makan snack ya makannya snack, jangan lagi makan lontong. Jadi mungkin bisa diambil kayak puding buah, ya kan, atau mungkin ada jus buah. Nah, hal-hal snack kecil lah seperti itu. Jadi tetap mengikuti jadwal makan, kemudian menahan nafsu makannya. Kemudian yang ketiga tuh tetap lakukan aktivitas fisik. Misalnya rumah saudara nggak jauh-jauh kali kok. Misalnya cuman berapa rumah, masih satu lingkungan lah sama rumah kita. Ya nggak usah naik mobil, jalan kaki aja. Paling tidak nih terbakar sedikit lah kalorinya. Kemudian misalnya agak jauh rumah saudara, nggak usah parkir depan rumahnya, agak jauh aja parkirnya. Ya paling tidak membakar sedikit kalori sih. Jadi kayak terpaksa membakar kalori gitu. Terpaksa membakar kalorinya, seperti itu sih. Oh gitu. Nah tadi kayak kita tahu kan dok, kalau makan saat lebaran itu kan menunya banyak yang tinggi gula dan tinggi kolesterol. Nah gimana ya kira-kira dok tips and triknya buat orang-orang yang memang sudah mempunyai riwayat penyakit seperti DM atau kolesterol yang tinggi? Gitu. Pola menu makannya gimana ya saat lebaran kira-kira dok? Sebenarnya secara umum hampir sama dengan yang saya sampaikan sebelumnya sih dok. Jadi kalau misalnya orangnya sakit, udah ada riwayat nih sakit diabetes, berarti dia harus tahu dulu nih kebutuhan kalori dia berapa per hari. Itu biasanya misalnya yang paling kita wanti kan karbohidrat ya gitu. Nah kita tahu kalau misalnya opor atau ketupat kan merupakan sumber karbohidrat. Nah jadi biasanya saya suka mengajarkan ke pasien, misalnya nih jumlah karbohidrat dia sekian gram, itu kalau misalnya diterjemahkan ke ketupat atau opor jadinya berapa potong atau berapa gram perkiraannya. Kemudian dia juga harus menghindari ini khusus diabetes dulu ya, menghindari makanan dan minuman yang juga mengandung karbohidrat yang tinggi dengan indeks glikemik tinggi. Contohnya minuman tadi nih kayak minuman soda, kemudian kayak es buah. Itu kan es buah biasanya manisnya bukan dari buah kan, manisnya tuh dari gula pasir. Nah itu juga harus dihindari sebaiknya sama pasien. Dan dia juga tetap harus memperhatikan jadwal makan, karena kan biasanya pasien diabetes juga mengkonsumsi obat rutin kan, atau paling tidak insulin. Jadi kalau misalnya jadwal makan dia tidak teratur, dia akan mempengaruhi jadwal obatnya dia juga, atau mempengaruhi kadar gula darah dia dalam hari itu. Jadi sebaiknya tetap strict pada jadwal yang sudah ditentukan dan strict terhadap asupan ataupun preskripsi nutrisi ataupun kalori yang sudah dianjurkan oleh dokternya, hal-hal seperti itu. Jadi harus memperhatikan karbohidratnya, kemudian juga sebenarnya sumber lemak untuk pasien diabetes. Lalu untuk pasien dengan gangguan ataupun dislipidemia ya berarti ya dok ya. Nah itu kan dia harus memperhatikan makanan yang diambil. Misalnya nih kalau dia pengen ngambil daging, mungkin kayak tadi ya bumbunya nggak usah diambil. Kemudian kalau dia ingin mengambil opor ayam, mungkin kuah santannya atau kulit ayamnya tuh jangan dimakan. Nah jadi tetap ngambil daging putihnya aja, kulitnya enggak. Nah kadang yang suka lupa pasien-pasien kolesterol ini
kue Lebaran kan terbuat dari butter. Oh iya, ada tepung butter dan Tepung kan, kue Lebaran itu kan terbuat dari tepung hati-hati nih karbohidrat itu kan karbohidrat yang refined carbohydrate kan, jadi cepet mempengaruhi gula darah juga. Kemudian terbuat dari butter, terbuat dari mentega yang enak butter ya dok ya. Jadi itu kan mempengaruhi juga tuh profil lipid. Nah hati-hati di situnya. Jadi harus kalau memang pengen cicip ya udah satu cukup. Nanti sore-sore misalnya bertamu ke rumah siapa cicip satu lagi gitu. Jadi bener-bener harus mengontrol nafsu makannya gitu. Selama 1 bulan bisa kok terkontrol gitu loh. Kenapa begitu Lebaran hari pertama langsung tidak terkontrol, kan sayang sekali. Jadi intinya mengontrol makanan yang masuk dan memilih bahan makanan yang tepat. baik ya. Baiklah Sobat Rumah Sakit USU, podcast hari ini telah selesai kita laksanakan. Nah, buat Sobat Rumah Sakit USU yang ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui DM Rumah Sakit USU atau bisa langsung berkonsultasi kepada Dr. Fitriani Nasution di Poli Gizi Klinik Rumah Sakit USU. Nah, terima kasih atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Salam Rumah Sakit USU, quality, safety, and friendly.